berubah dari atas sumbu X menjadi bawah sumbu X atau sebaliknya. Sumbu X bertindak sebagai cermin. Jarak titik asli ke sumbu X sama dengan jarak bayangannya ke sumbu X. Jika P dalam kurung X, Y tutup kurung direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen dalam kurung X, min Y tutup kurung. Koordinat X tetap sama. Koordinat Y berubah tanda. Positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Rumus sumbu X adalah buka kurung X, Y tutup kurung menjadi buka kurung X, min Y tutup kurung. Soal dan cara penyelesaiannya. Tentukan bayangan titik A dalam kurung 3,5 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Penyelesaian menggunakan rumus A dalam kurung X, min Y menjadi A aksen dalam kurung X, min Y. Jadi kita turunkan angka pada di atas soal. A dalam kurung 3,5 menjadi A aksen dalam kurung 3,5. Kenapa menjadi 3,5? Karena dalam rumus Y sama dengan min menjadi 3,5. Sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y adalah transformasi yang mencerminkan sebuah titik atau objek melalui sumbu Y. Sumbu Y bertindak sebagai cermin. Rumus sumbu Y. Jika titik P dalam kurung X, Y tutup kurung direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah P aksen dalam kurung X, min Y tutup kurung. Koordinat X berubah tanda. Positif menjadi negatif, atau negatif menjadi positif. Koordinat Y tetap sama. Contoh soal dan cara penyelesaian. 1. Tentukan bayangan titik A 5,3 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Penyelesaian menggunakan rumus A dalam kurung X, Y menjadi A aksen dalam kurung min X, Y. Maka A-nya diturunkan, X-nya menjadi diganti dengan 5, diturunkan, dan Y-nya menjadi 3. Maka A aksen min 5,3. Kesimpulan, memahami bagaimana koordinat berubah adalah kunci untuk mengaplikasikan refleksi dengan benar. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.